Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 2. Dalam video ini, kami akan menjelaskan terkait hasil praktikum dalam mata kuliah praktikum surveillance, screening, dan KLB yang kami lakukan di Puskesmas Sungai Besar dengan judul intervensi, pembuatan buku saku pelacakan dan pelaporan terduga AFP oleh kader sebagai optimalisasi penemuan kasus non-polio AFP. Kelompok 2 beranggotakan 5 orang yang terdiri dari Cindy Agnesia, Halimatus Sakdiah, Lutfi Aziza, Saidatul Rasidah, dan Zulfa Halida. Surveillance sendiri merupakan kegiatan pengumpulan data secara sistematis dan terus-menerus dengan penggunaan informasi epidemiologi. Istilah surveillance epidemiologi merujuk pada kegiatan pengumpulan data kesehatan secara sistematis dan berkelanjutan yang diikuti dengan analisis dan interpretasi data tersebut, kemudian disebarkan sebagai informasi kepada pihak atau unit yang bertanggung jawab dalam upaya pencegahan dan pengendalian penyakit. Informasi ini juga dapat dimanfaatkan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi berbagai tindakan kesehatan masyarakat. Surveillance AFP atau Acute Flaccid Paralysis adalah salah satu upaya pemerintah dalam eradikasi polio. Surveillance AFP adalah kegiatan pengamatan yang dilakukan terhadap semua kasus lumpuh layu akut, terutama pada anak-anak usia kurang dari 15 tahun. Hal ini bertujuan untuk mendeteksi dan mengidentifikasi setiap kasus lumpuh layu akut yang terjadi di masyarakat yang mungkin disebabkan oleh virus polio. Salah satu indikator yang digunakan dalam melihat tingkat keberhasilan surveillance AFP adalah indikator non-polio AFP rate. Non-polio acute flaccid paralysis atau NPAFP merupakan indikasi untuk penemuan kasus polio. Kegiatan ini ditargetkan sebesar 3 kasus per 100.000 populasi pada anak usia kurang dari 15 tahun. Tahapan surveillance AFP. Yang pertama, pengumpulan data. Pengumpulan data dalam pelaksanaan surveillance dilakukan secara aktif dan pasif. Secara garis besar, untuk Puskesmas Sungai Besar, dalam melakukan pengumpulan data dilakukan secara pasif yang diperoleh dari data Puskesmas setiap harinya. Adapun pengumpulan data secara aktif di Puskesmas Sungai Besar ketika mendapatkan laporan dari masyarakat atau fasilitas kesehatan lain yang hal ini pihak surveillance langsung melakukan tindak lanjut dengan verifikasi lapangan atau penyelidikan epidemiologi. Kedua, pengolahan data. Pengolahan data dalam surveillance sangat penting karena hasilnya membantu dalam mengidentifikasi tren dan pola kejadian penyakit dari temuan yang dilakukan. Secara dasar, ada berbagai bentuk hasil pengolahan data. Untuk Puskesmas Sungai Besar, dalam pengolahan data dilakukan dalam berbagai bentuk, di antaranya berupa grafik, diagram batang, dan bahkan dalam bentuk peta pada penyakit tertentu. Tahapan yang ketiga adalah analisis data. Analisis data dilakukan untuk memberikan arah dalam penentuan besaran masalah, kecenderungan suatu keadaan, sebab akibat suatu kejadian, dan penarikan kesimpulan atau keputusan berdasarkan bukti. Analisis data dapat berupa deskriptif maupun analitik, dan secara garis besar, Puskesmas Sungai Besar melakukan analisis data dalam bentuk deskriptif. Selanjutnya adalah tahap diseminasi informasi. Penyebaran informasi dilakukan melalui pemanfaatan fasilitas teknologi informasi yang mudah diakses, seperti dalam bentuk buletin, surat edaran, laporan berkala, forum konferensi, dan termasuk juga publikasi ilmiah. Pelaksanaan diseminasi informasi di Puskesmas Sungai Besar diberikan kepada Kepala Puskesmas dalam bentuk laporan dan juga disampaikan kepada Ketua RT yang bersangkutan untuk meningkatkan kewaspadaan. Pada beberapa kasus yang memerlukan pelaporan lebih lanjut, laporan tersebut dapat disampaikan kepada Dinas Kesehatan melalui aplikasi surveillance SKDR. Capaian program surveillance AFP. Dalam kegiatan praktikum ini, kami menganalisis kegiatan dari program surveillance AFP di Puskesmas Sungai Besar, Kota Banjarbaru. Berdasarkan hasil analisis, ternyata indikator surveillance AFP masih belum memenuhi target,
yaitu dengan capaian sebesar 0 selama 2 tahun berturut-turut, yakni pada tahun 2022 dan 2023. Bidang surveillance gagal menemukan kasus non-polio AFP sesuai target yang ditetapkan, yaitu 3 kasus per tahun. Berdasarkan permasalahan tersebut, oleh karena itu, intervensi yang dilakukan adalah berupa pembuatan buku saku pelacakan dan pelaporan terduga AFP bagi kader sebagai upaya optimalisasi penemuan kasus non-polio AFP di Puskesmas Sungai Besar. Tujuan intervensi bagi kader bertujuan untuk membekali kader dengan informasi sederhana tentang AFP sehingga mereka dapat mengidentifikasi gejala yang mungkin terjadi di masyarakat, menyediakan panduan dan form untuk melaporkan kasus terduga AFP, serta meningkatkan keterlibatan dan keterampilan kader dalam mencatat dan melaporkan terduga AFP secara tepat dan cepat. Bagi petugas surveillance puskesmas bertujuan untuk menyediakan referensi bagi petugas surveillance puskesmas dalam memberikan pelatihan dan pemberdayaan kepada kader, mendorong koordinasi yang lebih efektif antara petugas surveillance puskesmas dan kader dalam pelacakan dan pelaporan terduga AFP, serta mempermudah petugas surveillance puskesmas dalam memverifikasi laporan dari kader dan menentukan tindak lanjut. Isi buku saku pada bab 1 menjelaskan terkait dengan konsep AFP yang terdiri dari subbahasan terkait definisi AFP, gejala AFP, faktor risiko AFP, dampak AFP, serta distribusi dan frekuensi AFP. Pada bab 2 menjelaskan terkait dengan beberapa penyakit yang tergolong AFP. Di antaranya ada poliomyelitis, polioencephalitis, Guillain-Barré syndrome, paraplegia, transverse myelitis, diplegia, monoplegia, quadriplegia atau tetraplegia, plegia unspecified, flaccid muscle paralysis, transient paralysis of limb, myelitis fosfaksinal, mononeuritis extremitas, mononeuritis upper limb, dan mononeuritis lower limb. Kemudian, pada bab 3 berisi penjelasan terkait pelacakan dan pelaporan terduga AFP oleh kader, di mana berisi subbahasan terkait alur pelacakan dan pelaporan, form pelaporan, serta petunjuk pengisian form pelaporan. Sekian video dari kami, semoga konten dalam video ini dapat bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.